Oke, untuk soal nomor 11, diketahui bahwa P1 itu adalah pencerminan titik P yang asalnya 2, K terhadap Y sama dengan X. Oke, kalau misalnya nih kalian lupa matriksnya apa atau hasil bayangannya apa, kalau Y sama dengan X itu kalian perumpamaan aja ya. Misalkan kita punya titik sembarang gitu ya, kita punya titik sembarang di sini, dan gimana kan Y sama dengan X itu kan sama rata ya, Y sama dengan X. Artinya ketika di sini 1, maka di sini 1 gitu. Nah, kemudian artinya ini kan bayangannya nih benar-benar persis banget kan ya. Oke. Kemudian kalau ini 2, ini tuh 2. Ya kan? Nah, kalau kita bikin bayangan titik di sini, maka jatuhnya di sini juga. Set. Gitu kurang lebih. Nah, berarti kalau misalnya jadi intinya kurang lebih kebalik tuh, ya, kebalik posisinya. Harusnya kalau di sini kita bikin ini adalah titiknya 2,0, maka di sini jadi 0,2. Oke, 0,2. Kalau di sini 1,0, maka di sini 0,1. Berarti kalau kita perhatikan, maka sebenarnya titik 2, K itu misalnya kita bikin 2, K itu misalkan di sini. 2, K itu di sini misalkan ya. Ini adalah titik P 2, K. Maka kalau cerminnya adalah Y sama dengan X, Y sama dengan X berarti ya kebalik. Oke. Nah, hasilnya adalah ini akan jadikannya. Nah, ini akan jadi 2 dan ini akan jadikannya. Berarti di sini punya titik adalah P1-nya adalah K,2. Gitu ya. Kurang lebih ya lo ya, kurang lebih saya nggak bisa bilang pasti. Maksudnya kurang lebih ukurannya kurang lebih segitulah. Oke, P1 ini K, berarti di sini P1-nya kurang lebih di sini. P1 itu sama dengan atau P1 K,2. Nah, katanya diketahui bahwa luas segitiga POP1 berarti gambar luas segitiga yang dimaksud itu adalah luas segitiga yang dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Itu yang dimaksud. Katanya besarnya adalah 6. Nah, berarti ditanya nilai K-nya berapa supaya memenuhi syarat ini. Ya udah. Kalau kita perhatikan berarti sebenarnya ini ada salah satu titik juga ya, yang dimana harusnya ini dilewatin sama garis, cuman mungkin karena gambarnya nggak bagus kita anggap aja ya lewat garis. Yaitu adalah di sini nih titiknya, K, K. Kita misalkan ini titik B, gitu ya, atau C ya. Kan kalau kita perhatikan ini sebenarnya ya bisa ini K,0 ya, K,0 ini adalah titik B. Dan ini adalah titik O-nya 0,0. Dan ini adalah titik, berarti ini benar A. Ini adalah titik B. Dan ini adalah titik C yang 0, K. Kalau kalian gambar tuh kan bisa begini ya gambarnya. Set. Nah, jadi kalau gambarnya dipisah tuh kurang lebih seperti ini. Ini ada punya persegi, kurang lebih persegi panjang ya, dengan panjang dari sini ke sini adalah persegi, berarti persegi ya, fix banget kan, dari sini ke sini adalah panjangnya K. Oke, kemudian di sini ada sebuah segitiga yang luasnya adalah berapa? 6. Kurang lebih seperti ini gambarnya kalau kita gambar. Oke lah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencarinya? Nah, berarti di sini kita misalkan dulu ada beberapa titik ya. Berarti ini adalah titik O, ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C, kemudian ini adalah P1, dan ini adalah P. Gitu ya, berdasarkan gambar. Nah, berarti boleh nggak sih kalau misalnya saya berasumsi seperti ini? Luas OABC itu sama dengan luas OAP1 ditambah luas BPP1 ditambah luas
CPO ditambah luas POP1. Jadi luas segi 4 yang saya dapatkan ini didapat dari luas yang nomor 1 ya. Jadi ini nomor satunya. Ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Boleh nggak? Boleh-boleh aja dong, ya kan? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, sekarang pertanyaannya adalah luas OABC. OABC itu adalah K dikali K. Ya, persegi ya. Sama dengan OAP segitiga. Berarti setengah kali alas kali tingginya. Nah, kali tingginya ini kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi kalau perhatikan, kalau kalian lihat, ini kan berarti panjangnya ini 2 ya. Nah, panjangnya kan 2 ya. Kan dari sini nih, A ke P1 tuh dari sini ke sini tuh tingginya 2. Berarti ini 2. Berarti ini K dikurang 2. Ini juga sama. Ini 2. Ini K kurang 2. Karena kan dari sini ke sini panjangnya K. Ya udah, berarti setengah dikali tingginya adalah 2. Tambah BPP1. Yang ini nih. Ya, yang ini. Berarti setengah dikali K kurang 2 dikali K kurang 2. Ditambah setengah dikalikan dengan CPO. Berarti setengah kali K kali 2 gitu ya. Atau ya boleh lah alas yang mana. Ditambah 6. Oke, berarti ini kita bisa coret. Coret, coret. Kemudian ini juga coret, coret. Sehingga di sini hasilnya adalah K kuadrat. Oke, but be careful, di sini setengahnya ada yang nggak kehabis nih. Berarti kita kali 2 aja dulu, biar gampang. Ya, kita kalikan dengan 2. Berarti K kali K kali 2 adalah 2K kuadrat sama dengan 2K ditambah K kurang 2 pangkat 2 ditambah 2K ditambah 12. Berarti 2K kuadrat sama dengan 4K ditambah 12 ditambah ini hasilnya adalah K kuadrat dikurang 4K ditambah 4. So, ada yang bisa coret? Jelas ada. Yang mana? Ini nih. Ini sama di sini. Habis. Nah, sehingga kita punya persamaan 2K kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah 16. Berarti 2K kuadrat dikurang K kuadrat sama dengan 16. Berarti K kuadrat sama 16. Nah, di sini makanya kita nggak bisa bilang bahwa K itu bakal selalu ke atas. Jadi ini saya permisalan aja kalau gambarnya ke atas. Padahal mah bisa ke bawah, bisa. Jadi kalau gambarnya ke bawah tuh begini gambarnya. Gambar segitiganya tuh kurang lebih nanti jadinya ya tinggal dimirorin aja lah. Kurang lebih gitu. Makanya di sini jawabannya bisa K plus akar 16 atau K sama dengan min akar 16. Jadi bisa 4 atau min 4. Cuman berarti K-nya adalah 4 atau min 4. Ditanya adalah mutlak dari K. Berarti mutlak plus minus 4 sama dengan 4. Ini pun mau plus mau minus, kalau dimutlakin ya hasilnya plus. Jawabannya berarti 4 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kalian konsep dulu gambarnya supaya kalian ngerti dapat kira-kira ngerjainnya kayak seperti apa gitu ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 12. Soal nomor 12 itu katanya P, Q merupakan titik puncak dari grafik fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah 2ax ditambah a tambah 1. So, di sini kita bisa bilang bahwa kita dapat info apa? A-nya sama dengan A, kemudian B-nya adalah 2A, dan C-nya adalah A tambah 1. Katanya punya titik puncak. Nah, P, Q. Nah, oke. Berarti punya titik puncak katanya. Titik puncak P, Q. Nah, di mana titik puncak itu ya? Titik puncak itu berarti gini. Ini adalah XP-nya dan ini adalah YP-nya. Dan di mana untuk mencari XP ini, jadi terserah ya, kalau mencari untuk YP-nya, kalau kalian mau cari
misalnya Q-nya ini kalian masukin XP-nya aja udah ketemu, ya bagus gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi XP sama dengan min B per 2A gitu ya. Bukan min B per A. Kalau min B per A itu X1 tambah X2. Nah, XP-nya itu adalah P dan min dari B-nya adalah B-nya adalah 2A per 2A. Ya, 2 kali A ya. 2 kali A. So, jawabannya adalah P-nya sama dengan min 1. Ternyata sudah ketemu untuk nilai P-nya. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari Q-nya? Nah, sekarang kalau cari Q-nya itu, nah kalau nyari Q-nya gimana? Nah, kalau nyari Q-nya atau nyari EP-nya itu sebenarnya kalau nggak mau pakai rumus bisa pakai seperti ini. F ya, kalau kita masukin min 1 atau XP gitu ya, atau berarti YP-nya itu sama dengan F min 1. Pertanyaannya adalah, sudahkah gitu ketemu fungsi X-nya secara lengkap? Nah, coba kalau misalnya kita nggak pakai ini dulu, nggak pakai ke rumus Fx, melainkan pakai rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah YP sama dengan min D per 4A. Berarti YP itu adalah Q min dari B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Coba kalau kayak gini ketemu nggak ya? Gitu. Min dari B-nya adalah 2A pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya A dikali A tambah 1 per gitu ya, per 4A. Ya udah, berarti Q sama dengan min dari ini berarti 2A kuadrat dikurang 4A kuadrat dikurang 4A per 4A. Berarti Q-nya sama dengan min dari ini berarti min 2A kuadrat dikurang 4A per 4A. Bisa nggak kita habiskan? Ternyata tidak bisa ya. Berarti ternyata nggak bisa. Berarti nggak guna kalau kita pakai kayak gini ternyata. Nah, berarti kalau misalnya ini kita nggak bisa pakai rumus yang ini. Tetot, nggak bisa kita lanjutin. Ya udah, berarti mau nggak mau ya kita harus nyari XP-nya dulu. Nah, XP-nya kan ketemu nih ya, bahwa min 1. Cari dulu fungsinya. Nah, fungsinya itu ya kan kita tahu bahwa FA sama dengan 19. Berarti A dikali A pangkat 2 ditambah 2 kali A ditambah A tambah 1 sama dengan 19. Berarti A pangkat 3 ditambah 2A kuadrat tambah A tambah 1 sama dengan 19. Nah, oke. Gimana nih kira-kira ngerjainnya? Pangkat 3 loh ya. Nah, kalau kalian mau faktorin, kalau kalian udah tahu misalnya mungkin faktornya apa, misalnya berapa kali berapa sama dengan 19, ya monggo, ya saya nggak ngelarang. Atau misalnya dipakai ini, cuman saya punya cara beda ya mungkin. Ini kan sama dengan 19. Nah, di sini kalau misalnya boleh nggak sih kalau saya beranggapan seperti ini? Tambah A sama dengan 18. Sehingga di sini saya keluarin nih A-nya nih. Jadinya A kuadrat tambah 2A tambah 1 sama dengan 18. Kemudian ini kan bisa kita rubah jadi A tambah 1 dikali A tambah 1. Karena kan berhubung apa? Dikali hasilnya 1 kalau ditambahin hasilnya 2. Nah, sekarang kira-kira angka berapa nih kira-kira yang masuk akal? 18 itu angkanya kembar, ada yang angkanya kembar di sini ya. Ada yang angkanya kembar di sini. Terus dikali dengan yang sebelumnya. Ya udah, jawabannya yang masuk akal. Kalau jadi A-nya kan kalau kita lihat kayak gini kan, kalau kita lihat nih P-nya kan min 1 nih, ya kan? Terus kalau kemungkinan besar A-nya juga nggak mungkin gede-gede ya. So, kita mikir aja kalau A-nya 1 masuk akal nggak? Nah, ternyata ini jawabannya A-nya adalah 2. 2 dikali 3 kali 3 hasilnya kan 18. Ya udah ketemu nih, A-nya 2. So, kesimpulan untuk Fx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 2 kali 2x tambah 2 tambah 1
Sehingga fx-nya sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 3. Ya udah, tinggal kita masukkan ke sini untuk YP-nya. Sama dengan, atau kayak gini aja deh. Kan YP-nya sama dengan F min 1. Berarti YP-nya sama dengan 2 kali min 1 kuadrat tambah 4 kali min 1 tambah 3. Berarti YP-nya sama dengan 2 kali 1 ya 2 dikurang 4 tambah 3. Berarti ketemu YP-nya sama dengan berapa? 2 dikurang 4 kan min 2. Ditambah 3, 1. Berarti ketemu nih YP-nya sama dengan 1. Berarti dari sini kita ketemu Q-nya 1 ya. Sehingga jawabannya Q-nya sama dengan 1. Atau di sini aja langsung kita rubah aja ya Q-nya. Nah, jadi Q sama dengan gitu ya. Kan YP sama dengan Q. Nah, Q ini Q, ini Q sama dengan 1. Ya udah tinggal masukin ke soal. P tambah 2Q berarti P-nya min 1 tambah 2 kali Q-nya 1 ditambah 3 kali A-nya 2. Berarti min 1 ditambah 2 ditambah 6. Berapa tuh? 7 jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk yang di bagian sini itu mungkin ada cara lagi ya. Oke, wait bentar. Nah, ini kita bikin sama dengan 0. A pangkat 3 ditambah 2A ditambah A dikurang 18 sama dengan 0. Ini ada, boleh. Gimana? A kuadrat tambah 4A ditambah 9 dikali A dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dapat dari mana? Coba pikir sendiri ya. Karena untuk pemfaktoran seperti ini mungkin ada teknik khususnya ya. Nah, karena berhubung ini tidak mempunyai penyelesaian, kenapa? Karena D-nya kalau kita masukkan B kuadrat kurang 4AC, berarti D-nya sama dengan 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 9, maka D-nya lebih kecil 0, alias sama dengan 16 dikurang 36, 20. Tidak ada penyelesaian. Alias berarti tidak ada yang memenuhi nilai X-nya, nilai A-nya supaya 0. Ya udah, yang mungkin cuma ini berarti. Berarti A kurang 2 sama dengan 0, maka A sama dengan 2. Itu ya. Kalau saya lebih masuk akal lebih yang kiri ya, karena emang yang kiri itu kalau untuk soal kayak gini sebenarnya lebih enak yang kiri ya. Tapi kalau kalian ada yang lebih paham yang kanan ya monggo gitu. Nah, caranya gimana kok bisa dapat seperti ini? Mungkin coba bentar ya. Kan A pangkat 3 ditambah 2A 2 tambah 2A kuadrat tambah A dikurang 18 sama dengan 0. Oke, berarti di sini kalau kita A pangkat 3 kan harusnya A pangkat 3 ditambah, bukan di sini ya, sorry. Dari sini nih. Sebenarnya asalnya tuh dari sini aja yang kita butuhin. Tapi ini plus ya, berarti jadinya A tambah 1 pangkat 3 itu kan kalau kita jabarin jadinya A pangkat 3 ditambah 3 kali A pangkat 2 kali 1 ditambah 3 kali A kali 1 pangkat 2 ditambah 1 kali 1 pangkat 3. Sehingga jadinya A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat tambah 3A tambah 1. Oke, sorry ya, ada salah. Ini berarti A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat tambah 3A tambah 1. Nah, terus ngotak-ngatiknya gimana? Kan bingung ya kayaknya ya. Nah, jadi selain pakai cara kayak gini ya, untuk mencari faktor itu bisa juga dengan yang namanya pembagian suku banyak ya. Oke, dimana kan kita tahu bahwa sebenarnya kalau dari sini ya, dari persamaan yang di sini, kita punya informasi bahwa yang penting kita butuh angka belakang dan depannya saja. Nah, di sini kan kalau dilihat A pangkat 3 berarti kemungkinan besar kalau kita jabarkan berarti kemungkinan besar jadinya A pangkat 2 kita nggak tahu berapa dan dikali A tapi kita nggak tahu berapa. Nah, sekarang untuk belakangnya ini untuk 18 ya, untuk min 18 ini kalau kita hitung untuk pemfaktorannya itu adalah bisa 18 kali min 1 dan min 1 kali 18 juga bisa. Ada lagi nggak? Ada 2 kali min 9, terus habis itu min 2 kali 9, kemudian 3 dikali min 6 atau min 3 dikalikan dengan 6. Nah, dari yang kayak gini
yang masuk akal ya, yang masuk akal menurut saya adalah kurang lebih di antara yang ini. Karena kalau misalnya kita lakukan ini, maka kemungkinan besar hasilnya kan gede ya bedanya. Karena kan di sini angkanya kecil-kecil nih. Berarti kemungkinan kalau nggak 2 atau 9 gitu ya. Oke, kita pilih 2 sama 3 aja kita cek. Nah, jadi tinggal dimasukin mana yang benar kalau kita masukin. Karena kalau kita 18 kita masukin, maka kan gede ya. Ini 1 min 18 atau kebalik. Nah, kalau kita masukin, mana yang masuk akal? Kayak maksudnya dimasuk akal kayak gini, misalnya 2 kita masukin, kita pilih untuk X sama dengan 2 terlebih dahulu deh, gitu ya. Ini kita masukin ini, A-nya sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 2 kali A pangkat 2, 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 18. Jawabannya 0 enggak? 8 ditambah 8 ditambah 2 dikurang 18. Yang benar ya. Tambah 2 dikurang 18. 0 benar enggak? Ternyata betul. Berarti pasangan yang bisa dipakai adalah yang ini. Gitu ya. Pasangannya yang bisa kita pakai yang ini. Jadi kalau mau ngecek yang atas sama yang bawah ini, kita ngeceknya yang ininya aja. Nih, kita ceknya pakai yang ini, 1 min 1, 2 min 2, 3 sama min 3. Harus ngecek. Cuman kalau 1 sama min 1 nggak mungkin ya, karena 1 tambah 2 tambah 1 dikurang 18 nggak mungkin 0. Min 1 juga sama, apalagi. Ya udah, kemungkinan kalau nggak 2 ya 3. Makanya di sini 1 nggak saya cek. Pas saya cek 2 dulu, ternyata benar. Berarti karena berhubung A-nya sama dengan 2, artinya berarti di sini A-nya 2 nih. Di sini A-nya sama dengan 2. Nah, berarti di sini min 2 tinggal masukkan pakai aturan Horner. Kalau 2 dan ini 1 2 1 min 18, maka ini kan nanti hasilnya hilang ya. Jadinya 0 1 tambah kali 2 jadi 4 kali 2 lagi 8 jadi 9 kali 2 lagi 18, hasilnya 0. Maka faktornya adalah A kuadrat tambah 9. Ya udah, dapatnya begitu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita misalnya kita nggak nyari ini ya, ternyata walaupun ini kita udah ketemu hanya 2, tinggal masukin mana yang hasilnya 0 dari faktor-faktor yang ada di sini. Jadi gitu aja ya. Jadi kalau ada yang kayak gini pangkat 3 atau pangkat 4, kalian fokus ke depan sama belakangnya aja. Tapi berhubung ini di depannya gampang ya, soalnya kalau udah 2 beda lagi kan. Oke. Nah, jadi tinggal fokus depan sama belakang karena berhubung 1, berarti kita tinggal fokus yang belakang, karena kan kalau depannya 1 ya 1 kali 1 aja. Nah, kalau yang di belakang berarti 18, min 18 itu bisa 18 kali min 1 dan 1 kali min 18, 2 kali min 9, min 2 kali 9, 3 kali min 6, dan min 3 kali 6. Nah, tinggal kalian cek nih. Kalau kalian masukin angka-angka yang di sini yang besar kemungkinan akan sama dengan 0 dan sesuai dengan kalimat yang ada di sini, ya sesuai dengan yang ini, itulah yang akan menjadi jawaban untuk nilai A-nya. Jadi ternyata A-nya 2 nih. Ya udah, jawabannya A-nya 2, udah kelar, malah gampang. Atau kalau emang misalnya nggak mau nyoba-nyoba seperti ini atau yang kayak gini ya, ini jujur saya juga kalau untuk faktor itu kayak agak sedikit aneh loh kalau untuk pangkat 3 ya. Soalnya kalau pangkat 3 itu kayak agak ambigu aja untuk memfaktorkannya. Tapi kalau misalnya ya, kalau untuk mencari faktor pangkat 3 seperti ini, kalau kalian tahu cara selain untuk kayak nyoba-nyoba yang kayak gini ya, dari faktor yang paling belakangnya, kalian bisa komen ya di kolom komentar juga nggak apa-apa. Caranya kayak gimana biar dapat langsung seperti ini juga nggak apa-apa. Kalian boleh jabarkan atau boleh DM ke Instagram saya supaya bisa kirim foto. Oke? Yaudah, kita lanjut ya ke soal nomor 13. Tapi sebelum lanjut ke 13, yang tadi saya mau katakan lagi, kalau untuk faktor pangkat 3 ya, kalau pangkat 3 itu sama caranya kalau untuk memfaktorkan cukup banyak, intinya kayak gitu. Atau kalau emang misalnya angkanya bagus, kalian bisa pakai cara seperti ini, nggak apa-apa ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 13. Oke, untuk soal nomor 13 diberikan suku banyak. Diberikan suku banyak PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah A
kemudian sama dengan 0, dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, kemudian X pangkat 2 ini merupakan faktor dari ini. Jadi katanya ada faktor ya. Jadi kan ada faktor. Nah, katanya dia bilang bahwa faktornya ada, ini faktornya ya. Nah, seterusnya beginilah kita pakai. Faktornya adalah X kuadrat tambah NX ditambah 1. Nah, di mana ketika kalau misalkan kita ini merupakan faktornya ya. Kalau jika X kuadrat tambah NX tambah 1 adalah faktor dari PX gitu ya, kita bisa bilang, maka sisa sama dengan 0. Nah, berhubung di sini kita membagikan, ini dibagi kan artinya ketika dibagi itu ada hasil baginya dan ada sisanya. Jadi kalau kita bisa bilang saya berarti PX itu, atau misalkan AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah A itu kalau dibagi dengan X kuadrat tambah X tambah 1 mempunyai hasil bagi, misalkan kita bisa HX gitu ya, hasil bagi gitu ya, hasil bagi HB aja nggak apa-apa, dan ditambah sisanya, ditambah sisa. Tapi sisa ini juga bisa berupa fungsi ya, jadi saya bilang X dalam kurung X aja. Nah, sekarang kita aja nggak tahu hasil baginya berapa, dan pasti ini sisanya 0 ya. Jadi sisa yang di sini, yang dimaksud sisa itu adalah yang di sininya. Ini maka X-nya harus sama dengan 0. So, kita hitung dulu dengan cara pembagian susun ke bawah. Nah, berarti AX pangkat 3 tambah BX BX kuadrat tambah A dibagi dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, usahakan kita kalau berbagi habiskan depannya dulu. AX pangkat 3 dibagi X kuadrat hasilnya adalah AX. Kemudian kita balikin lagi, berarti jadinya AX pangkat 3 ditambah gitu ya, ditambah AX pangkat 3 ditambah ANX, ditambah AX ya, ditambah ANX kuadrat, ya, kan A kali N kali X kan berarti AN X kuadrat ditambah AX. Kemudian kita kurangkan, maka akan habis dong yang bagian sini ya. Sehingga sisanya hanyalah BX kuadrat dikurang. Nah, kita mau menghitung ini kan berarti tinggal kita kurangin B dikurang AN aja ya. Berarti boleh dong kalau saya bikinnya gini. Ditambah A dikurang AX ditambah A. Nah, sekarang bagaimana kalau ini supaya habis dibagi ini, yaitu adalah ya hasilnya ini aja sendiri. Berarti ditambah B dikurang AN. Sehingga kalau kita masukin jadinya ditambah B dikurang AN X kuadrat ditambah B kurang AN dikalikan dengan NX ditambah B kurang AN gitu. Sehingga kalau ini dikurangkan hasilnya 0 gitu kan, katanya sisanya harusnya 0. Berarti di mana cara menghitung sisa ini? Ya, ini hasil baginya nih. Ini hasil baginya yang di atas, dan ini adalah sisanya. Berarti dapat kita bisa bilang bahwa untuk menghitung sisa kita perlu ini aja. Ya, kita perlu yang ini aja. Berarti min AX dikurang B dikurang AN kali NX ditambah A ditambah dikurang B kurang AN itu harus sama dengan 0. Itulah yang kita dapatkan. Sehingga jadinya untuk menghitung X yang ada di sini, kita tulis dulu aja ya, min AX dikurang ini jadi BN ya, mungkin boleh kali ya kita kali dulu aja, berarti min BNX gitu ya ditambah AN kuadrat X gitu. Kan ini min dikali min kan jadi plus AN kuadrat X ditambah A dikurang B ditambah AN sama dengan 0. So di sini kan X-nya jadinya kita bisa bilang bahwa min A dikurang BN ditambah, atau gini aja, AN kuadrat dikurang BN dikurang A dari X ditambah
AN dikurang B ditambah A sama dengan 0. Nah, berarti gini, kita bisa beranggapan bahwa untuk kan di sini nilai X-nya macam-macam ya, berarti kurang lebih bisa kita masukkan ya, bisa kita masukkan untuk nilai X yang macam-macam, dan ini juga bisa X yang macam-macam ya di sini. So, supaya jadinya 0, untuk semua nilai X yang paling gampang apa? Ya, AN kuadrat dikurang BN dikurang A itu sama dengan 0. Ya, berarti di sini sebelum itu berarti kemudian kita juga punya lagi AN dikurang B ditambah A itu juga sama dengan 0. Berarti di sini yang kita bisa akalin gimana caranya? Nah, oke. Kira-kira ini hubungannya gimana? Nah, di sini kan ada AN dikurang B ya. Kalau kalian perhatikan ini kalau kita keluarkan N ya kan, N dikali AN dikurang B ya. A dikurang A sama dengan 0. Di sini kita bisa bilang dong kalau A N dikurang B itu sama dengan min A. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita bisa katakan bahwa N dikali min A dikurang A sama dengan 0. Berarti min AN dikurang A sama dengan 0. Berarti min AN sama dengan A. Berarti N-nya sama dengan A per min A sama dengan min 1. Berarti jawabannya N-nya adalah min 1. Seperti itu ya. Karena kan untuk variabel di sini untuk X-nya itu kan bisa macam-macam ya. Jadi makanya kenapa kita bisa beranggapan bahwa supaya untuk buat nilai X-nya berapapun itu ya kan, buat berapapun itu sisanya, maka hasilnya harus dalam bentuk 0. Jadi misalkan contoh, misalnya PX tambah Q, tambah Q sama dengan 0. Yang paling gampang ya P-nya 0, Q-nya 0, udah beres gitu. Cuman kalau misalnya untuk kayak PX tambah Q kan itu variabel yang sederhana, jadi nggak mungkin ya kalau cuman soalnya simpel seperti itu. Sedangkan kan ini udah rumit. Sedangkan kalau mau kita hubungin apa lagi gitu ya. Jadi SS yang SX yang kita maksud itu adalah yang kita ini ya. Jadi tinggal kita makanya kan di sini langsung ke sini aja ya. Bentuknya. Jadi dari sini kita udah ketemu di sini, langsung lanjutin ke sini, sehingga yang tadi saya bilang biar gampang supaya ini hasilnya 0 kan kita nggak punya variabel apa lagi ya. Di sini ada 3 variabel, ada N, ada A, ada B. Sedangkan kita nggak punya informasi apa lagi ya kan, apa-apa lagi. Sedangkan kalau misalnya kita mau bikin sesuatu ya nggak bisa gitu loh. Nah, atau apakah ada cara lain selain ini? Ada ya. Caranya gimana? Oke, ini bakal kita hapus dulu ya. Jadi nanti tinggal pilih yang mana yang lebih nyaman dan yang lebih paham. Oke, nah kan katanya ini dibagi dengan ini, maka punya hasil dong, ya kan? Nah, di sini kita udah tahu pasti hasilnya berupa X pangkat 1 ditambah sesuatu. Ya, jadi kemungkinan besar, jadi ini hasil baginya tadi kan gini ya, AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah A per S kuadrat tambah NX ditambah 1. Nah, kita misalkan bahwa hasil baginya adalah AX pangkat 3 dibagi X kuadrat itu adalah AX. Nah, ditambah A dibagi 1 adalah A. Ya, jadi kita misalkan seperti itu dengan ditambah sisanya kan 0. So, kita balikin. Ya, kita balikin. Berarti AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah A itu sama dengan X kuadrat tambah NX tambah 1 dikalikan dengan yang namanya AX tambah A. Sehingga AX pangkat 3 itu tambah BX kuadrat tambah A sama dengan AX pangkat 3 ditambah AX kuadrat tambah ANX kuadrat tambah ANX tambah AX tambah A gitu ya. Jadi boleh kalian kalau mau pakai konsep ini. Sehingga X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah A sama dengan AX pangkat 3 ditambah, nah berarti A ditambah AN X kuadrat ditambah AN tambah AX
ditambah A. Sehingga tinggal kalian notes apa yang perlu kalian perlukan. Di sini kita dapat info apa? Yang pertama ya. Di sini berhubung karena nggak ada X, berarti yang paling gampang adalah ini ya. Karena berhubung di sini adanya 0X. Nah, sehingga AN tambah A itu sama dengan 0. Gitu. Berarti AN sama dengan min A. Berarti N-nya adalah min A per A. Sama dengan min 1. Udah kelar. Gitu ya. Saya bakal kasih beberapa cara selama saya tahu ya. Kalau mungkin dari beberapa kalian ada tahu lagi cara selain yang saya kasih, kalian boleh komen ya. Oke, sama-sama kita belajar ya. Di sini saya bukan menganggap diri saya jago gitu ya. Saya nggak menganggap diri saya jago. Di sini kalian kalau ada sesuatu yang kalian mau sampaikan didiskusikan, tinggal diskusi aja di kolom komentar atau tinggal cek di IG saya aja ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Nah, nomor 14 ini katanya cukup banyak PX dari yang AX kuadrat ya. Intinya PX itu katanya kalau dibagi sama X plus 1 itu katanya punya sisa 7. Punya sisa 3. So, dari sini kita punya bahasa, ingat ya. Mau mencari nilai sisa itu tinggal di sini pembuat nolnya siapa. Tinggal dimasukkan ke fungsi, itulah jawabannya. Jadi di sini kita bisa bilang bahwa P dalam kurung min 1 itu sama dengan 3. Oke, kemudian katanya PX itu dibagi dengan X min 1 punya sisa yaitu adalah min 7. Berarti di sini cek lagi. X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. So, berarti P dalam kurung 1 sama dengan min 7. Nah, berarti kalau misalnya kita hitung ya, nah ditanya adalah katanya lagi PX dibagi X. Nah, di sini nilai X-nya berapa? Nah, karena berhubung di atas cuma ada min 1 dan 1, maka di sini maka bisa punya dua nilai. Ketika PX-nya 1, ya. Jadi PX-nya 1 atau P-nya sama dengan min 1. Nah, let's say misalkan sisanya adalah MX tambah N misalkan sisanya jadinya punya sisa, kita bikin dulu ya. Ini punya sisa adalah MX tambah N. So, karena berhubung di sini ada 2, maka P1 sama dengan gitu ya. P1 sama dengan berarti M kali 1 tambah N. Dan di sini P1-nya sama dengan min 7. Coba kalau pakai cara kayak gini bisa nggak ya? Soalnya kan harusnya normalnya dimasukin. M tambah N sama dengan min 7. Kemudian untuk P min 1 sama dengan M dikali min 1 ditambah N. Maka ini 3 berarti min M tambah N. Berarti M tambah N sama dengan min 7. Dan min M ditambah N sama dengan 3. Kalau kita hitung ditambah habis gitu ya. Berarti 2N sama dengan min 4, berarti N-nya sama dengan min 2. Udah selesai, berarti kalau misalnya N-nya adalah min 2, akankah jawabannya adalah M-nya nggak ada? Nah, sekarang berarti kan 2M, M ditambah N sama dengan min 7. Berarti M dikurang 2 sama dengan min 7, berarti M-nya sama dengan min 5. Nah, berarti nggak mungkin ya kalau misalnya sisanya seperti ini. Berarti salah ya. Harusnya kalau emang misalnya MX tambah N ini berlaku, maka M-nya itu pasti 0 dan N-nya adalah suatu bilangan bulat. Nah, oke. Berarti ini nggak bisa pakai ya. Emang nggak bisa dipakai. Orang mana ada ya boleh pakai kayak gini, nggak boleh. Bisa. Nah, sebenarnya kalau kita bilang BX di ini ya, kalau kita pakai aturan Horner ya, kalau kita pakai aturan Horner kan berarti ini dibagi X ya. Tapi berhubung karena dibagi X berarti kalau misalkan kita punya AX pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah X kuadrat tambah CX tambah D ini kalau dibagi X hasilnya cuma apa? Hasilnya adalah AX pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah BX kuadrat tambah X tambah C ditambah D per X. Jadi kemungkinan besar
inilah hasil baginya ya. Ini adalah hasil bagi ya. Ini adalah hasil bagi dan ini adalah sisanya. Jadi ternyata D per X. Nah, ya udah, berarti nah, coba kalau misalnya kita pakai cara panjangnya. Oke, X pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah X kuadrat tambah CX tambah D ini hasilnya sisanya apa sih gitu ya. Kalau dibagi X, berarti ini kan hasilnya AX pangkat 4 nih, jadinya AX pangkat 5 tambah ini AX pangkat 4 kan berarti ini AX pangkat 4, berarti ini kalau dikali AX pangkat 5 ya kan. Terus habis itu ini kan dikurang ya, habis berarti ini X pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah X kuadrat tambah CX tambah D ya. Ini kita pindahkan dulu aja ya, kita pindahkan dulu ke atas seperti ini. Nah, oke, ini tinggal kita hapus saja ya untuk yang bagian sininya. Nah, berarti kalau kita bagi lagi jadinya ditambah X pangkat 3. Nah, berarti X pangkat 4 ya kan, habis betul. Berarti ini habis ya. Nah, kalau dihasilkan jadinya BX pangkat 3 tambah X kuadrat tambah CX tambah D. Dibagi lagi berarti hasilnya BX pangkat 2 ya kan. BX pangkat 2 berarti BX pangkat 3 ditambah X pangkat 2 gitu ya. Enggak ada ya. Dikurang habis berarti X kuadrat tambah CX tambah D. Kalau dikali hasilnya C itu sendiri ya, dikali X ya, X kuadrat habis berarti sisa CX tambah D. Nah, berarti ternyata kalau dibagi ternyata kalau ditambah C maka hasilnya adalah CX, berarti dengan sisa D. Berarti ini bukan sisanya D per X. Kalau D per X ini mah hasil bagi ya. Nah, gitu. Sehingga dapat kita katakan bahwa untuk mencari sisa dari PX bagi X ini, nah, sisa dari pembagian PX dibagi dengan X itu adalah D. Berarti kita cukup nyari nilai D-nya aja. Gitu ya. Oke. Untuk cara-caratan ini bakal saya hapus ya, karena ini kan cuma cara-caratan biasa dan berhubung biar ngasih tahu loh kenapa kita nyari D, kita butuh nyari D aja, karena ya sisanya berupa D gitu loh ya. Oke, sebenarnya juga bisa sih alias begini bahasanya, berarti gini. Nah, berarti kalau misalkan kita lakukan, berarti ini tinggal kita masukkan A dikali min 1 pangkat 5 ditambah min 1 pangkat 4 tambah B kali min 1 pangkat 3 tambah min 1 pangkat 2 tambah C kali min 1 tambah D sama dengan 3 gitu. Jadinya min A ditambah 1 dikurang B ditambah 1 dikurang C tambah D sama dengan 3. Berarti di sini min A ya, min A dikurang B dikurang C ditambah D, hasilnya sama dengan 1 ya. Karena kan ini kan 2 nih, dikurang jadinya tinggal 1. Nah, kemudian ini juga sama, kita masukin A kali 1 pangkat 5 ditambah 1 pangkat 4 tambah B kali 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 2 tambah C kali 1 tambah D sama dengan min 7. Sehingga di sini kita bisa bilang A ditambah 1 ditambah B ditambah 1 ditambah C tambah D sama dengan min 7. Sehingga di sini kita bisa bilang A tambah B tambah C tambah D gitu ya, sama dengan min 9. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua. Nah, berarti dari persamaan 1 dan persamaan 2 ya, dari persamaan 1 dan persamaan 2, min A tambah dikurang B dikurang C ditambah D sama dengan 1, dan A tambah B ya, tambah B tambah C tambah D sama dengan min 9. Kalau kita lakukan penjumlahan maka ini akan habis, sehingga 2D sama dengan min 8, berarti D nya sama dengan min 8 per 2 sama dengan min 4. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A.
Nah, untuk mencari sisanya kenapa saya hitung D aja selain pakai cara kayak tadi, bisa juga seperti ini. Karena berhubung yang bisa dibagi di antara ini, ya yang dibagi ini, yang bisa dibagi ini tuh cuman ini doang ya, bagian part yang sini saja. Sehingga dapat kita katakan bahwa ini sama aja. Jadi sama aja kalau misalkan, nah jadi di sini kan kita beranggapan bahwa supaya dapat hasilnya ini ya, jadi kita beranggapan kalau versi yang kedua ini jadi gini nih, AX pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah BX pangkat 3 ditambah X pangkat 2 tambah CX tambah D ini kalau dibagi dengan X alias berarti X dikali berapa ya, ditambah sisanya, atau X dikali HX gitu ya lebih tepatnya, dikalikan dengan HX ditambah dengan XX itu supaya bisa dapat ini gimana caranya. Nah, kita bisa akalin bahwa X pangkat 5 tambah X pangkat 4 tambah BX pangkat 3 tambah X kuadrat tambah CX tambah D ini berhubung untuk supaya dapat X yang ada di sini, berarti boleh dong kalau misalkan saya bilang seperti ini, ini kan X dikali HX ya, ditambah SX. Nah, di sini kita bisa keluarin variabel X-nya. Jadinya AX pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah X tambah C tambah D sama dengan X dikalikan dengan AX ya, ditambah SX. Sehingga kita peroleh apa? Yang kita peroleh adalah hasil baginya itu ini dan sisanya tuh ini. Nah, jadi kita peroleh bahwa kita peroleh info bahwa AX-nya itu adalah AX pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah X tambah C. Dan kemudian kita dapat info juga bahwa SX-nya itu sama dengan D. Gitu ya. Karena kalau kita ini definisi sesuatu dibagi sesuatu itu kalau punya sisa ya, kita anggap semua punya sisa. 0 pun sebenarnya sisa, cuma sisa 0. Hasil bagi itu sama dengan sesuatu dibagi sesuatu sama dengan itu adalah ini dikali hasil baginya ditambah dengan sisanya. Contoh kayak misalnya 5 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 2 ya, 5 dibagi 2 itu kan dikali 2 sisa 1 per 2. Nah, ini kan ngitungnya bagaimana? Jadinya untuk mendapat 5 itu adalah 2 dikali 2 tambah 1. Gimana satunya ini kalau kita hitung 5 bagi 2 itu kan 2, 4, 1. Satunya kan sisanya. Terus ini adalah dibaginya dan hasil bagi seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita punya sesuatu dibagi sesuatu pasti punya hasil bagi dan punya sisa. Nah, di mana yang kita kali sama yang dibaginya itu adalah cuma hasilnya doang, sisanya kan nggak ikut dikali gitu loh. Oke, jadi selain menggunakan cara yang tadi, kalian bisa mencari apakah sisanya itu kalian menggunakan konsep yang seperti ini, kayak yang tadi ya. Oke, ini kita lanjut ke soal nomor 15. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 15-nya. Nah, untuk soal nomor 15, katanya diketahui bahwa jumlah deret geometri tak hingga, ya berarti S infinite sama dengan 10. Nah, diketahui juga bahwa S infinite yang ganjil gitu ya. Yang ganjil itu katanya sama dengan 6. Ditanya adalah suku keduanya atau U keduanya itu berapa sih? Nah, di mana U2 itu berarti A dikali R pangkat 1 atau alias A kali R. Nah, berarti A-nya harus cari dan R-nya harus cari. Nah, untuk artinya S ganjil itu gimana sih? Oke, udah selesai kalau di sini U1, U2, U3, U4, U5, U6. So, berarti kalau ini A, ini AR, ini AR pangkat 2, dan ini AR pangkat 3, ini AR pangkat 4, dan ini AR pangkat 5. Nah, berarti yang dihitung untuk S ganjil itu adalah yang ini aja nih. Nah, ini tambah ini, ya, ditambah ini. Kalau kalian perhatikan, jadi kalau kita bikin U1-nya adalah A, ini adalah U3-nya adalah AR kuadrat, AR pangkat 3, AR pangkat 2,
dan U5-nya AR pangkat 4, berarti di sini kita punya rasio adalah R kuadrat dan ini R kuadrat. Oke, jadi di sini kalau yang S ganjil kayak biasa ya. Kita punya di sini rasionya adalah R, di sini punya rasionya R. Oke, berarti S infinite. Nah, S infinite rumusnya adalah A per 1 kurang R. Sama dengan 10 ya. S infinite itu kan seperti itu. Jadi 1 kurang R, dan R-nya itu sesuai dengan R yang ada di sini. Nah, kalau yang ganjil, kan jadi untuk rumus S infinite itu rumusnya adalah A per 1 kurang R. Nah, kalau diganjil rasionya R pangkat 2. Jadinya A dikurang 1 per R pangkat 2 sama dengan 6. So, dari yang kiri kita punya A sama dengan 10 kali 1 kurang R. Ya kan? Kalau yang di sebelah kanan, A-nya sama dengan 6 kali 1 kurang R kuadrat. Berarti di sini A-nya adalah 6 dikurang 6 R kuadrat. Ya kan? Atau kita bikin sama dengan aja juga boleh ya. Nah, oke, berarti di sini langsung kita hubungkan. Berarti 10 dikali 1 kurang R sama dengan 6 dikali 1 kurang R kuadrat. Nah, sebenarnya untuk yang di sebelah kanan ini kita bisa uraikan seperti ini. 1 ditambah R dikali 1 kurang R. Sehingga di sini kita bisa habiskan. Sehingga jadinya untuk mencari ini kita bisa jadinya berarti 10 per 6 atau 10 sama dengan 6 dikali 1 kurang ditambah R. Jadi jadinya 10 per 6 sama dengan 1 tambah R. Berarti ini sama-sama dicoret bagi-bagi 5 ya. Bagi 2 ya. 3, 5. Sehingga kita peroleh bahwa 5 per 3 dikurang 1 sama dengan R. Berarti di sini R-nya berarti ini sama-sama kita bikin per 3. 5 dikurang 3 sama dengan R. Berarti 2 per 3 sama dengan R. Berarti R-nya sama dengan 2 per 3. Kalau R-nya 2 per 3, ya tinggal kita masukkan. Kalau R-nya 2 per 3, maka A-nya sama dengan 10 dikali 1 kurang R aja yang gampang. Berarti A sama dengan 10 dikali 1 kurang 2 per 3. Jadinya A sama dengan 10 dikali ini per 3. 3 kurang 1. 3 kurang 2. Jadinya 10 untuk A-nya sama dengan 10 dikali 1/3. Sama dengan 10 per 3. Ya udah, dengan A sama dengan 10 per 3 dan R-nya adalah 2 per 3, maka kita bisa jawab soalnya untuk U2. 10 per 3 dikalikan dengan yang namanya 2 per 3. Berarti U2-nya sama dengan 20 per 9. So, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, ini salah nih. Berarti yang jawab di lembar aslinya ya. Oke, sekian untuk pembahasan matematika IPA ya. Untuk UTBK 2018 dengan kode 576. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everybody.